Halo saudara-saudara, apa kabar? Semoga kita berada dalam keadaan baik, sehat, dan penuh dengan kegembiraan. Hari ini kita kembali bertemu dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya Pendeta Yosias Nugroho dari GKI Serpong. Kita bersyukur senantiasa kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan-Nya, dan karena itu mari kita merenungkan sabdanya. Kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang baik, terima kasih untuk kehidupan kami. Kami menikmatinya dan melihat berbagai macam hal terjadi sepanjang perjalanan kami. Dan di dalamnya kiranya kehadiran Tuhan boleh kami rasakan, sehingga kemurahan Tuhan memenuhi kami dan membuat kami bisa bersyukur senantiasa. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah pertolongan Roh Kudus memampukan kami memahami apa yang kami renungkan, supaya setelahnya kami didorong untuk hidup berdasarkan kebenarannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya akan membacakan satu ayat Alkitab dari Mazmur pasal 118 ayat 1. Mazmur pasal 118 ayat 1 berbunyi, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Nah, saudara-saudaraku, di dalam Tuhan kita semua tentu menyadari hidup sekarang lebih susah karena ada pandemi. Tetapi apakah kesusahan itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak bersyukur? Tentunya kita semua tahu bahwa kesulitan membuat kita lebih banyak berkeluh kesah. Dan kita juga berusaha memaklumi dan memahaminya. Akan tetapi ketika kita dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, dipanggil untuk menjadi abdi Tuhan, kita diajak untuk memahami bahwa di dalam pergumulan, di dalam kesulitan dan masalah-masalah kehidupan, kita tetap perlu mengucap syukur. Mengucap syukur itu apa sih, saudara-saudara? Mengucap syukur adalah bentuk perbuatan baik yang kita lakukan sebagai respons atas kebaikan Tuhan. Dan karenanya pemazmur juga mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Yang perlu kita lakukan adalah merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin tidak harus menghitungnya satu persatu, tetapi kita dapat mengingat apa saja yang Tuhan lakukan terhadap kita. Betapa banyaknya perbuatan baik yang kita alami, yang terjadi karena Tuhan, yang memungkinkan kita untuk hidup dalam kebaikan. Dan karenanya kebaikan itu perlu kita teruskan, menjadi bagian yang tidak berhenti di sepanjang kehidupan kita. Seperti kata Paulus di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur itu bukan hanya berkata-kata, bukan hanya bilang terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu, tetapi kita berusaha melakukan hal-hal yang baik. Dan karenanya melakukan yang baik itu bukan hanya ketika kita mendapatkan kebaikan, bukan hanya ketika hal-hal yang kita sukai datang menghampiri kita, tetapi dalam segala situasi. Bahkan ketika hal-hal buruk kita alami. Dan saudara-saudara, kita perlu ingat loh, yang buruk itu bukan berasal dari Tuhan. Seringkali kan kita mengatakan kita sakit karena diizinkan Tuhan. Kita sedih karena diizinkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan memang menghendaki hal-hal demikian. Tetapi sudah cukup sebetulnya pengalaman-pengalaman buruk itu ada di dalam dunia ini. Nggak perlu ditambah-tambahin sama Tuhan untuk dalil atau alasan apapun. Justru sebaliknya,
di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, Tuhan menyertai kita, menemani kita. Dan penyertaannya itu dapat kita rasakan dalam berbagai hal. Bukan cuma ketika kita menerima materi atau hal-hal jasmaninya saja, tetapi ketika kita juga diberikan kesabaran dan ketekunan untuk menjalani masalah-masalah kehidupan. Itu bagian dari kebaikan Tuhan, bukan? Ketika kita diberikan kekuatan, ketabahan di tengah-tengah rasa sedih yang bisa kita alami, itu juga tanda kebaikan Tuhan. Dan begitu banyak kebaikan Tuhan lain yang bisa kita sebutkan dan yang bisa kita salurkan supaya dunia melihat seperti apa baiknya Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, dan menyatakan bahwa Tuhan memang penuh dengan kebaikan. Dan karenanya kemudian kebaikan itu disalurkan juga, sehingga kehidupan di dunia hari demi hari menjadi lebih baik. Dan semoga kita semua juga bisa tetap hidup di dalam kebaikan, sebagai tanda kita bersyukur, dan mewarnai dunia, sehingga dunia bisa menjadi lebih baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih karena kehidupan yang kami alami di tengah-tengah berbagai pergumulannya tetap memberi kami kesempatan untuk berbuat baik. Sekecil apapun itu, kiranya itu boleh menjadi tanda syukur kami kepadamu, karena Engkau senantiasa menyertai kami. Dalam kemurahan-Mu, kami mau senantiasa berbuat baik, menunjukkan kebaikan Tuhan yang kami terima dan alami sepanjang peziarahan hidup kami, dan membuat orang lain atau ciptaan Tuhan yang lain menikmati kebaikan Tuhan itu. Biarlah dengannya kemurahan Tuhan boleh tetap menjadi bagian yang kami alami dan rasakan, yang membuat kami bersemangat menjalani hidup dan mau terus berkarya bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.